Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK tentang bela negara. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Organisasi keselamatan masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam, dan memperkecil kemungkinan malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah, ini merupakan tugas dari organisasi Linmas. Oke, Linmas itu apa? Yaitu adalah perlindungan masyarakat ya. Atau singkatan dari perlindungan masyarakat. Nah, Linmas sendiri ini merupakan jadi di dalamnya itu adalah warga sipil biasa gitu ya, warga negara yang kemudian disiapkan dan juga dibekali oleh pengetahuan serta keterampilan yang keterampilan untuk yang ini nih, kembali lagi ke soal, yaitu untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam, dan memperkecil kemungkinan malapetaka yang kemudian dapat menimbulkan korban jiwa dan harta. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK tentang bela negara. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Di bawah ini merupakan termasuk dalam bentuk ancaman militer kecuali. Oke, bentuk dari ancaman militer kecuali gitu ya. Oke, nah ini ada sabotase, kemudian agresi, oke, kita giniin dulu ya, invasi, terus ada spionase. Oke, kita bahas nih. Sabotase itu adalah perusakan secara sengaja ya, perusakan yang dilakukan secara sengaja dan juga terencana. Nah, biasanya ini tujuannya itu adalah fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Kemudian agresi itu adalah penyerangan suatu wilayah, yang tujuannya adalah untuk merebut kedaulatan dari sebuah negara. Misalkan contohnya kita tahu agresi militer Belanda gitu ya. Kemudian globalisasi itu adalah integrasi internasional gitu ya, atau hubungan integrasi internasional, atau bisa disebut juga sebagai fenomena yang melibatkan integrasi dalam segala bidang di seluruh dunia. Kemudian invasi. Nah, invasi ini adalah angkatan bersenjata, atau misalkan angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah dari atau daerah yang dikuasai oleh negara lain. Nah, itu adalah bentuk invasi. Kemudian spionase itu adalah memata-matai. Mata-matainya ini jelas tanpa izin ya. Oke, ini kan ancaman militer kecuali, berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Wujud peran serta usaha pembelaan negara dalam lingkup pelajar, yaitu lingkupnya pelajar ya. Terlihat A. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah. Ini terlalu luas lingkupnya ya. Kemudian B. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Ini juga tidak, karena kalau misalkan ada teman yang nakal, lebih baik kita diselesaikan, atau misalkan kita laporkan kepada guru gitu ya. Kemudian C. Menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah. Betul ya, memiliki cita-cita menjadi TNI. Peran serta untuk melaksanakan pembelaan negara itu bukan hanya merupakan kewajiban TNI, tapi juga kewajiban dan hak dari warga negara. Ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Usaha bela negara demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan tidak memiliki banyak arti tanpa
Nah, upaya bela negara dalam uh, sistem pertahanan Indonesia itu memiliki sifat semesta. Nah, semesta ini artinya seluruh hal yang ada di negara tersebut terlibat. Jadi yang terlibatnya itu adalah warga negara, kemudian juga adanya keterlibatan dari sumber daya nasional. Oke, jadi misalkan usaha bela negara demi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan tidak memiliki banyak arti tanpa A. didukung anggaran pertahanan yang cukup, tidak ya, B. didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, C. dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, D. didukung dengan partisipasi dari setiap warga negara. Ini yang paling tepat ya, karena memang partisipasi warga negara ini akan menjadi efektif untuk melaksanakan usaha bela negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara ancaman bersifat non-tradisional kecuali. Oke, berarti yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah berarti merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa negara yang pelakunya bukan negara. Berarti ini pelakunya bisa aja perorangan ataupun ke kelompok ya. Oke, kita lihat penyelundupan ini bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok, penangkapan ikan secara ilegal juga oleh perorangan atau kelompok meskipun itu berasal dari satu negara gitu ya. Perdagangan narkotika dan obat terlarang juga, human trafficking ini juga sama. Nah, kalau agresi militer ini merupakan tindakan menyakiti dan membahayakan jiwa manusia yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara yang berdaulat. Oke, jadi karena kecuali, jawaban yang paling tepat adalah E. agresi militer. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya bela negara antara lain contohnya. Oke, tentang bela negara. Nah, bela negara ini adalah tindakan yang didasari rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, sikap atau bentuk bela negara ini bukan hanya dalam bidang militer saja, tapi saat ini sudah mulai menjerumus misalkan ke bidang ekonomi gitu ya, sosial, budaya. Nah, kalau misalkan dalam bidang ekonomi bisa contohnya adalah dengan menerapkan mencintai, kemudian membeli dan mempergunakan barang dalam negeri. Oke, kita lihat ya. Membeli barang dari luar negeri karena kualitasnya lebih baik, berarti ini bukan bela negara ya. Menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah, tidak. Mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras, tidak. D. lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru bangsa lain. E. mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Jawaban yang paling tepat adalah YouTuber sekaligus influencer Arif Muhammad memastikan akan memberi 1 cabang bakso aci akang untuk pasangan ganda putri Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu jika keduanya sukses meraih emas Olimpiade Tokyo 2020. Saat dikonfirmasi, Arif Muhammad membenarkan tentang hal tersebut. Beneran dong, masa bohongan, kata Arif Muhammad saat dihubungi kompas.com Senin 2 Agustus 2021. Hal seperti ini merupakan pengamalan daripada Sila. Oke, pada teks ini dijelaskan bahwa YouTuber sekaligus influencer yaitu Arif Muhammad menjanjikan apabila pasangan ganda putri yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu memenangkan daripada medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020, maka ia akan memberikan 1 cabang bakso aci akang di mana
satu cabang bakso aci akang ini merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh Arif Muhammad. Maka dari itu, hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila yang kedua, di mana sila yang kedua memiliki simbol yaitu rantai emas. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Kenapa hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila yang kedua? Karena memang pada poin-poin pengamalan sila yang kedua, kita sebagai warga masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dengan tadi memberikan sebagai hadiah karena sudah membanggakan daripada Indonesia. Tentu saja hal seperti itu merupakan sikap saling mencintai sama manusia. Kemudian kita dituntut untuk mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. Maksudnya adalah kita harus selalu bisa merasakan orang lain dan juga memberikan kebaikan untuk orang lain. Kemudian kita juga harus selalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dengan tadi memberikan hadiah sebuah usaha toko bakso aci akang kepada Gracia Poli dan juga Priani Rahayu. Tentu saja seperti itu merupakan kegiatan kemanusiaan yang memberikan hadiah kepada pejuang yang memenangkan medali emas di Olimpiade 2020 ini. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu merupakan pengamalan daripada sila yang kedua. Pada intinya, kenapa ini merupakan masuk ke dalam pengamalan sila yang kedua? Karena apapun terkait dengan kebaikan yang kita lakukan sesama manusia, maka hal seperti itu merupakan pengamalan daripada sila yang kedua, oke? Sosok perempuan bernama lengkap Nurlinda Dwi Sukti kini menjadi perbincangan publik. Di tengah wabah pandemi COVID-19 saat perekonomian anjlok, Nurlinda justru memberi uluran tangan kepada masyarakat, membantu masyarakat yang jadi korban PPKM atau Corona karena ini sudah masuk 2 tahun, tutur Nurlinda saat diwawancarai Pedoman Rakyat Jumat 30 Juli 2021. Hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung aja bahas soal ini, di mana di sini pada teksnya ditekankan bahwa seorang perempuan yang bernama Nurlinda Dwi Sukti menjadi viral gitu ya. Kenapa? Karena saat pandemi seperti ini dia malah memberikan uluran tangan kepada masyarakat, di mana membantu masyarakat yang menjadi korban PPKM atau Corona karena ini sudah 2 tahun. Maka tentu saja hal seperti ini di sini yang ditekankan adalah Nurlinda ini memberikan uluran tangan kepada masyarakat. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini merupakan pengamalan daripada sila yang kelima, di mana tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan kita membantu masyarakat dan bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat secara lebih luas, maka hal seperti itu merupakan pengamalan daripada sila yang kelima, di mana sila yang kelima itu memiliki simbol adalah padi dan kapas. Jadi pada intinya, apabila kita melakukan sebuah kebaikan, namun bila dirasa orang yang akan mendapatkan kebaikan kita tersebut adalah segelintir orang saja, sedikit orang, 1 orang atau beberapa orang, maka hal tersebut merupakan pengamalan daripada sila yang kedua. Tapi kalau misalkan hal seperti ini, kita membantu masyarakat secara lebih luas, lebih banyak lagi, maka hal seperti itu merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Pada sila yang kelima tentu saja ditekankan bahwa setiap warga masyarakat Indonesia dituntut harus selalu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, dengan tadi memberikan uluran tangan kepada masyarakat. Tentu saja hal seperti itu adalah membantu banyak orang merupakan perbuatan yang luhur. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tentu saja hal seperti itu adalah mengamalkan daripada poin ini. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A, karena memang simbol daripada sila yang kelima adalah padi dan kapas, oke? Berikut ini yang benar terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini, di mana tentu saja untuk bisa menjawab soal ini, rekan harus betul-betul hafal terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila. Ada apa saja dalam 45 butir pengamalan Pancasila? Oke, sekarang kita langsung aja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu 5, 2, 2, dan 3. Karena memang terkait dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Oke. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera, ini terkait dengan
hubungan antar manusia, antara satu individu dengan individu yang lainnya, atau kepada beberapa orang, maka hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila yang kedua. Tapi kalau misalkan kita itu berbuat kebaikan, di mana orang yang akan mendapatkan dampak daripada kebaikan kita itu merupakan masyarakat secara luas, maka tentu saja hal seperti itu merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Pada intinya tadi, kalau misalkan sila yang kedua kepada beberapa individu saja, ataupun kepada seorang saja, tapi kalau misalkan sila yang kelima, dampaknya bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Hati-hati terhadap butir poin ini karena memang di sini ada kata-kata keadilan. Mungkin bisa saja beberapa dari rekan semua menjawab soal ini merupakan pengamalan daripada sila yang kelima, tapi tidak. Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan daripada sila yang kedua. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan daripada sila yang ketiga. Pada intinya di sini ada kata kunci persatuan dan kesatuan merupakan tentu saja pengamalan daripada sila yang ketiga. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah 5, 2, 2, 3 adalah jawaban yang C. Oke. Jadi pada intinya untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, kemarin sudah kami rekomendasikan untuk rekan semua segera mengeprint 45 butir pengamalan Pancasila, lalu simpan di dinding kamar masing-masing. Karena memang akan sangat dibutuhkan sekali, tidak hanya untuk menjawab soal-soal TWK saja, tapi juga menjawab untuk soal TKP. Oke.